dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oh iya, nanti kalau ibu bilang, apa kabar anak-anak semua? Kalian di rumah jawab kayak ini ya nak. Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Paham kan anak-anak? Kita ulangi lagi ya. Apa kabar anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa, semangat. Baiklah, ada baiknya sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita mengucapkan lafaz basmalah dan berdoa terlebih dahulu ya nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, berhubung pembelajaran kita masih daring, jadi kalian tetap mengisi absennya di grup WhatsApp ya, dengan menuliskan nama-nama kalian. Nah, minggu lalu kan kita sudah mempelajari mengenai kesuksesan Nabi Muhammad di dalam melakukan perubahan. Ayo, adik masih ingat gak bagaimana keadaan masyarakat Madinah sebelum adanya Islam? Bagi yang bisa menjawab, nanti langsung kirimkan jawabannya di grup WhatsApp ya nak. Nanti bakal ada nilai tambahan untuk kalian. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu pada bab 3 mengenai Khulafaur Rasyidin, cermin akhlak Rasulullah. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ada 4 ya nak. Yang pertama, memahami pengertian dan sejarah Khulafaur Rasyidin. Yang kedua, menghargai perilaku Khalifah Khulafaur Rasyidin sebagai cermin akhlak Rasulullah. Yang ketiga, memahami model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dan yang keempat, memahami nilai-nilai yang terkandung dari prestasi-prestasi yang dicapai Khulafaur Rasyidin. Nah, baiklah. Udah pada siap untuk belajar belum? Kalau gitu sebelum kita memulai pembelajaran, kita tepuk semangat dulu ya nak. Kita mulai. Tepuk semangat. Semangat. Kita ulangi lagi ya. Tepuk semangat. Semangat. Baiklah anak ibu, langsung saja kita mulai memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, yaitu mengenai Khulafaur Rasyidin, cermin akhlak Rasulullah. Yang pertama kita akan bahas yaitu mengenai pengertian Khulafaur Rasyidin. Nah, kata Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari dua kata ya, khulafa dan rasyidin. Nah, khulafa ini merupakan jamak dari kata khalifah. Khalifah yang berarti pengganti atau pemimpin. Sedangkan dari kata rasyidin ini merupakan artinya adalah yang mendapat petunjuk. Nah, jika kedua kata ini digabungkan, maka arti dari kata Khulafaur Rasyidin adalah para pengganti yang mendapat petunjuk. Nah, maksudnya pengganti di sini adalah pengganti atau khalifah yang menggantikan posisi Nabi, karena ketika Nabi wafat, yang menggantikannya adalah para khalifah Khulafaur Rasyidin ini. Nah, contoh nyatanya kalau dalam kehidupan kita sehari-hari adalah seperti seorang presiden. Nah, presiden di sini kan mereka memimpin adanya suatu negara. Nah, contohnya seperti itu Khalifah Khulafaur Rasyidin ini. Nah, selanjutnya yang kedua kita akan bahas mengenai sejarah Khulafaur Rasyidin ya nak. Nah, setelah Nabi Muhammad sakit dan beberapa minggu, akhirnya pada hari Senin tanggal 8 Juni 632 Masehi atau tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 Hijriah, Nabi wafat di kota Madinah. Nah, pada saat itu Umar bin Khattab melarang seluruh umat muslim untuk memandikan dan mengafani atau mempersiapkan proses pemakaman Nabi Muhammad, karena beliau beranggapan bahwa Nabi Muhammad tidaklah wafat, tetapi hanya saja jasadnya tidak sedang berada di dalam tubuh kasarnya dan sewaktu-waktu akan kembali. Nah, Abu Bakar yang sedang berada di luar kota Madinah mendengar hal tersebut, ia segera bergegas kembali lagi ke kota Madinah dan ia menyatakan kepada seluruh kaum muslimin pada saat itu, yaitu saudara-saudara, barang siapa yang menyembah Nabi Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang mau menyembah Allah, sesungguhnya Allah tak pernah mati dan selalu hidup. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq membacakan surat Ali Imran ayat 144 yang artinya,
Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh kamu berbalik ke belakang atau murtad? Barang siapa yang berbalik ke belakang, maka ia tidak dapat mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 144. Khulafaur Rasyidin terdiri dari 4 khalifah ya nak. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Umar bin Khattab, yang ketiga Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai profil dari keempat khalifah tersebut. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar ini adalah gelar yang diberikan setelah beliau memasuki agama Islam. Nah, nama beliau sebelum masuk Islam adalah Abdul Ka'bah. Beliau ini lahir 2 tahun lebih muda daripada Nabi Muhammad. Nah, beliau termasuk seseorang pedagang yang jujur, sehingga banyak para seseorang yang tertarik untuk membeli barang dagangannya. Nah, beliau juga termasuk pedagang yang sangat kaya raya. Beliau ini sejak muda sudah memiliki ikatan persahabatan yang kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau termasuk orang merdeka pertama yang mempercayai bahwa Nabi dapat menjadi Nabi dan Rasul. Beliau juga diberi gelar As-Siddiq karena beliau mempercayai peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, beliau ini selalu menemani Nabi baik dalam keadaan suka maupun duka. Nah, bahkan beliau juga ketika Nabi Muhammad SAW sedang mengalami sakit, beliau sering juga menggantikan Nabi menjadi imam sholat. Nah, yang selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini merupakan keturunan dari suku Adi. Beliau ini merupakan seorang bangsawan, dan beliau pada waktu itu pandai menulis dan membaca yang ketika pada saat itu langka pada masanya. Nah, beliau ini merupakan seseorang yang sangat pemberani, tegas, dan juga memiliki daya kritis. Nah, beliau ini pada awalnya sebelum memeluk agama Islam, beliau sangat membenci dan memusuhi Islam. Pada saat masih pada zaman jahiliyah, dia juga memiliki adat yang buruk, yaitu menguburkan putri-putrinya yang masih hidup. Nah, adapun peristiwa Islamnya Umar bin Khattab sangatlah istimewa. Ibu ceritakan ya nak, pada suatu hari Umar bin Khattab ini ingin pergi dan mencari Nabi, dan juga ia ingin membunuh Nabi Muhammad. Nah, setibanya di tengah-tengah kota, di tengah-tengah perjalanan, beliau bertemu dengan seseorang, dan seseorang itu mengatakan bahwa adik Umar yang bernama Fatimah sudah memeluk agama Islam. Nah, Umar pun marah dan ia segera mendatangi rumah adiknya tersebut. Sesampainya di rumah adiknya, beliau mendengarkan bahwa adiknya sedang melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, dan Umar pun meminta kepada adiknya untuk menyerahkan lembaran tersebut kepada Umar, tetapi Fatimah menolaknya. Fatimah menyuruh Umar untuk mandi terlebih dahulu. Setelah selesai mandi, barulah Fatimah memberikan lembaran tersebut kepada Umar, dan bergetarlah hati Umar ketika beliau membacakan awal surat Toha. Kemudian Umar langsung pergi ke rumah Nabi Muhammad dan menyatakan keislamannya. Maka bergetarlah hati para sahabat dan bertakbirlah seketika pada waktu itu. Nah, setelah beliau memasuki agama Islam, sifat kebenciannya kepada Islam pun berubah menjadi lemah lembut dan juga saling mencintai Nabi Muhammad. Nah, Umar bin Khattab ini mendapat gelar Al-Faruq yang artinya pembeda. Umar bin Khattab meninggal karena ditusuk oleh seorang budak dari Persia yang bernama Abu Lu'ah ketika sedang melaksanakan sholat. Nah, yang selanjutnya adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini sangat terkenal atau memiliki kerendahan hati dan kejujuran, bahkan sebelum beliau memasuki agama Islam. Nah, beliau ini masuk agama Islam karena ajakan dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Utsman bin Affan ini mendapat gelar Zulnurain yang artinya pemilik 2 cahaya, karena Utsman bin Affan ini menikahi 2 putri dari Nabi Muhammad yang bernama Ummu Kulsum dan Ruqayyah. Yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib ya nak. Nah, Ali bin Abi Thalib ini merupakan anak dari paman Nabi yang bernama Abu Thalib. Nah, Ali bin Abi Thalib ini masuk agama Islam ketika dia berumur 7 tahun, dan beliau juga termasuk salah seorang anak kecil yang memeluk agama Islam terlebih dahulu. Nah, beliau juga termasuk dari 10 sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Ali bin Abi Thalib ini menikahi putri Nabi Muhammad yang bernama Fatimah, dan dari keduanya lah
lahir dua keturunan yang bernama Hasan dan Husain. Nah, peranan Ali bin Abi Thalib ini juga sangat besar dalam Islam karena beliau sempat menggantikan posisi tidur Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Yang selanjutnya adalah model kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, yang pertama adalah proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kita bahas adalah mengenai Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, semasa hidupnya Nabi tidak pernah mencontohkan bagaimana cara untuk memilih khalifah setelah beliau wafat. Sehingga pada waktu itu masyarakat muslim pun mengalami kebingungan dan mereka mengadakan musyawarah. Nah, pada waktu itu kaum Ansor memberikan calon yaitu Sa'ad bin Ubadah untuk menjadi khalifah, dan kaum Muhajirin memberikan calon yaitu Umar bin Khattab. Nah, tetapi Umar bin Khattab menolak usulan Abu Bakar tersebut karena beliau beranggapan bahwa Abu Bakarlah yang pantas untuk menggantikan posisi Nabi menjadi khalifah. Nah, karena menurut Umar bin Khattab, Abu Bakar adalah seseorang yang mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, orang yang menemani hijrah Nabi ke Madinah. Yang ketiga, orang yang melindungi orang yang mau memeluk agama Islam. Dan yang keempat adalah orang yang menggantikan Nabi menjadi imam ketika sholat berjamaah ketika Nabi sedang mengalami sakit. Nah, setelah itu terbayatlah Abu Bakar menjadi khalifah dan Abu Bakar memimpin selama 2 tahun. Nah, selanjutnya adalah Umar bin Khattab. Nah, sebelum Abu Bakar meninggal, Abu Bakar telah memilih beberapa sahabat untuk mengadakan musyawarah untuk memilih siapa yang akan menggantikannya, dan beliau menuju ke Umar bin Khattab untuk menjadi khalifah. Nah, ketika pada waktu itu sahabat menyetujuinya, dan Abu Bakar meminta Utsman bin Affan untuk menulis wasiat tersebut sebagai penunjukan Umar bin Khattab menjadi khalifahnya. Nah, Umar bin Khattab ini menggantikan Abu Bakar dan memimpin umat Islam selama 10 tahun. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Nah, Umar bin Khattab ini meninggal dan Umar bin Khattab sakit keras. Nah, beliau ini sudah membentuk tim formatur yang terdiri dari 6 orang sahabat. Nah, tim formatur ini memiliki tugas untuk memilih siapa yang akan menggantikan Umar bin Khattab setelah beliau wafat. Nah, pada waktu itu beliau ini mengadakan musyawarah atau rapat ketika Umar bin Khattab meninggal, dan terpilihlah Utsman bin Affan untuk menggantikan posisi khalifah tersebut. Dan Utsman bin Affan ini memimpin umat Islam selama 12 tahun. Nah, yang selanjutnya adalah Ali bin Abi Thalib. Setelah Utsman meninggal, maka masyarakat Madinah mengalami kebingungan karena mereka bingung siapa yang akan menggantikan Utsman bin Affan. Nah, ada beberapa pendapat beliau mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib lah yang cocok untuk menggantikan posisi tersebut, tetapi Ali pada awalnya menolak. Tapi karena banyak yang menyetujui usulan tersebut, akhirnya Ali pun menerima tawaran tersebut, dan Ali lah terpilih menjadi khalifah yang terakhir dari Khulafaur Rasyidin. Nah, Ali ini memimpin selama 6 tahun. Nah, yang selanjutnya kedua adalah kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Nah, dari keempat Khulafaur Rasyidin ini memiliki beberapa contoh kepemimpinan yang berbeda-beda karena karakter pribadinya dan situasi masyarakatnya pada saat itu. Yang selanjutnya adalah prestasi dari Khulafaur Rasyidin. Yang pertama kita akan bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar ini hanya memerintah selama 2 tahun, tetapi beliau banyak telah prestasi yang dicapainya. Yang pertama adalah memerangi kelompok pembangkang. Nah, ketika Abu Bakar memerintah, sebagian kelompok yang membangkang dari pemerintahan beliau, dan banyak juga beberapa kelompok yang kembali lagi ke tradisi lama yaitu menyembah berhala, dan mereka juga murtad dari agama Islam. Nah, yang kedua yaitu mengenai kodifikasi Al-Quran. Nah, pada waktu itu Umar bin Khattab mengusulkan kepada Abu Bakar untuk mengkodifikasikan Al-Quran, tetapi pada awalnya Abu Bakar menolak usulan tersebut karena beliau beranggapan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah mencontohkan hal tersebut ketika semasa hidupnya. Nah, tetapi Umar bin Khattab memiliki pendapat bahwa telah 70.000 orang yang gugur atau penghafal Al-Quran yang gugur ketika memerangi kelompok pembangkang, sehingga beliau merasa takut akan kehilangan Al-Quran, sehingga beliau mengusulkan hal tersebut kepada Abu Bakar. Nah, setelah itu Abu Bakar menerima usulan tersebut, dan Abu Bakar menunjuk Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua dalam pengkodifikasian Al-Quran tersebut. Nah, yang ketiga adalah perluasan wilayah Islam.
Yang selanjutnya adalah prestasi dari Umar bin Khattab. Yang pertama adalah perluasan wilayah Islam. Yang kedua, mengatur administrasi dan keuangan negara. Nah, pada masa Umar bin Khattab, beliau membentuk suatu Baitul Mal, yaitu untuk mengurusi keuangan negara, dan beliau juga membentuk Dewan Perang yang bertugasnya untuk mencatat ketentaraan. Nah, yang ketiga adalah menetapkan kalender Hijriah. Nah, kalender Hijriah ini ditetapkan sejak dimulainya dari Nabi Muhammad hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Nah, yang tujuannya agar untuk membedakan antara kalender Masehi dengan kalender Hijriah. Nah, yang selanjutnya adalah prestasi dari Utsman bin Affan. Nah, yang pertama adalah kodifikasi mushaf Al-Quran. Nah, setelah umat Islam mengalami kejayaan atau luasnya wilayah Islam, maka terjadilah beberapa perbedaan dalam baca Al-Quran. Nah, sehingga ada sahabat yang melaporkan bahwa terjadi perselisihan dalam baca Al-Quran kepada Utsman bin Affan. Nah, Utsman bin Affan akhirnya memerintahkan Zaid bin Sabit untuk memberikan kodifikasi terhadap mushaf Al-Quran tersebut. Nah, mushaf tersebut dinamakan dengan mushaf Utsmani. Nah, yang ketiga adalah pembentukan Angkatan Laut. Nah, yang keempat adalah merenovasi Masjid Nabawi. Nah, Masjid Nabawi ini merupakan masjid yang pertama kali dibangun oleh Nabi Muhammad ketika hijrah di Madinah. Nah, pada waktu itu masjid ini masih sangat sederhana dan kecil. Nah, ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, Umar bin Khattab juga sudah melakukan renovasi. Tetapi ketika pada Utsman bin Affan lagi lebih direnovasi dan lebih diperindah lagi corak dan bentuknya. Nah, yang keempat adalah prestasi dari Ali bin Abi Thalib. Nah, yang pertama adalah mengganti pejabat yang kurang cakap. Nah, karena pada masa Khalifah Ali bin Abi Thalib, beliau menginginkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Nah, ternyata pada waktu itu banyak pejabat-pejabat yang berasal dari keluarganya Utsman bin Affan, sehingga banyak dari pejabat tersebut yang digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Nah, yang kedua adalah membenahi keuangan negara. Karena pada waktu itu banyak pejabat yang diberikan fasilitas dari negara, tetapi mereka banyak yang salah dalam menggunakannya. Nah, yang ketiga adalah memajukan bidang ilmu bahasa. Anak-anak ibu sekalian, tugas untuk hari ini yaitu menceritakan kembali proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin ya nak. Nah, nanti jawabannya langsung dikirimkan melalui grup WhatsApp kita ya nak. Ibu harap kalian semua pada mengerjakan tugas tersebut. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Adapun kesimpulan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu Khulafaur Rasyidin merupakan para pengganti yang mendapat petunjuk. Nah, Khulafaur Rasyidin ini terdiri dari 4 khalifah ya nak. Yang pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua adalah Umar bin Khattab, yang ketiga adalah Utsman bin Affan, dan yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Nah, proses pengangkatan khalifah tersebut juga memiliki berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat. Nah, ada juga prestasi yang telah dicapai oleh beberapa khalifah tersebut. Nah, nanti bisa dibaca kembali ya nak dalam buku pelajarannya. Nah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan ya nak. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita bisa belajar secara tatap muka lagi ya nak. Nah, insya Allah kita akan bertemu lagi di minggu depan ya nak, dengan melanjutkan materi kita selanjutnya, yaitu mengenai sejarah berdirinya Daulah Umayyah atau sejarah berdirinya dinasti Umayyah. Nah, tetap dipelajari pelajarannya sebelum kita akan memasuki pelajaran selanjutnya ya nak. Diulang-ulang lagi di rumah, dan semoga pembelajaran yang telah kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak semua ya nak. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.